Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa fil ayatil ukhra malikin nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada semua mengikuti kajian Asmaul Husna di channel Sol Safat di YouTube ini, kembali kita bertemu dalam kajian kita yang kali ini kita akan membahas tentang Al-Malik. Secara umum artinya adalah raja atau penguasa yang memiliki segala-galanya. Al-Malik diulang dalam Al-Quran lebih kurang 5 kali dengan kata diantaranya Maliki Yaumiddin, dan juga dalam surat An-Nas Malikin Nas. Malik adalah raja yang menangani larangan. Semua larangan-larangan itu datangnya dari Allah. Larangan berjudi, larangan mabuk, larangan berzina, larangan riba, larangan bergunjing, itu adalah larangan dari Allah yang maha berkuasa, yaitu Al-Malik. Malik adalah yang menguasai, yang menangani perintah-perintah, yang memerintahkan kita sholat, yang memerintahkan kita berpuasa, yang memerintahkan kita bayar zakat jika mampu, dan memerintahkan kita untuk berhaji. Inilah Al-Malik. Karena Allah juga yang memerintahkan, maka Allah juga yang akan memberikan balasan, imbalan, pahala dari perintah-perintah itu. Kalau kita kerjakan perintah Allah, maka Allah pun akan memberikan imbalan yang luar biasa terhadap pekerjaan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manusia yang berani melanggar aturan Allah, melaksanakan larangan-larangan Allah, Allah juga yang akan memberikan imbalan-imbalan dosa untuknya. Maka itu penganugerahan adalah milik Allah. Di dunia, kalau ada hari ini orang dapat pangkat, itu datangnya dari Allah. Maka jangan salah sombong, jangan sok hebat dengan pangkatnya. Kalau ada hari ini orang yang punya kedudukan, itu kedudukannya datangnya dari Allah. Dan jangan gunakan kedudukan itu untuk yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada hari ini yang diberikan ilmu sedikit, maka itu ilmu itu datangnya dari Allah. Maka itu jangan gunakan ilmu untuk membodohi-bodohi orang, untuk menjual orang, dan segala macamnya. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Di waktu hari ini kita mendapatkan rezeki dari Allah. Maka sesungguhnya rezeki itu digunakan sesuai dengan yang pemilik rezeki itu adalah Al-Malik, yang maha berkuasa atas rezeki itu. Kalau di akhirat, maka dari itu Allah juga akan memberikan pahala, balasan, imbalan untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, amal soleh di dunia ini. Dan Allah juga dengan kekuatan Al-Maliknya, maka Allah akan memberikan balasan azab dan neraka nanti di akhiratnya. Maka itu Al-Malik adalah yang maha berkuasa mencabut apa yang diberikannya. Apa yang diberikan oleh Allah hari ini, Allah dengan ringan, dengan mudah bisa mencabutnya. Kalau kita diberi rezeki hari ini, mungkin besok dicabut oleh Allah. Kalau hari ini kita diberi kesehatan, mungkin besok dicabut kesehatan oleh Allah. Maka ada orang yang mendadak sakit, ada yang mendadak miskin, ada yang mendadak jabatannya dicabut. Maka itu kita harus pahamlah bahwa yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Malik. Allah yang meniupkan roh ke dalam tubuh kita, dan dengan mudah juga Allah akan mencabut roh itu kembali, mencabut nyawa itu kembali. Maka itu kullu nafsin za'iqatul maut. Al-Malik adalah tempat semua makhluk untuk meminta. Maharaja, minta pertolonganlah kepada Allah, minta keselamatanlah kepada Al-Malik, minta keberkahan, minta rezeki, minta kebutuhan, dan mengadulah nasib kita kepada Allah. Kalau punya masalah, mintakan kepada Allah. Allah yang maha berkuasa memberikan solusi setiap masalah yang kita hadapi. Minta, kalau kita punya dosa,
terlanjur melakukan dosa, minta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Karena Al-Malik adalah menguasai apa saja yang ada pada diri kita, yang ada di bumi, dan yang ada di langit. Pada saat roh kita ditiupkan, Allah yang berkuasa, dan di waktu roh kita dicabut pun Allah berkuasa. Malahan bukan hanya itu, berakhirnya alam ini adalah dengan kekuasaan Allah. Kapan hari kiamat? Kapan hari berbangkit? Kapan hari pertimbangan? Dan kapan hari penentuan masuk surga atau masuk neraka? Karena Al-Malik adalah raja yang sangat berkuasa. Jangankan membantahnya nanti di akhirat, ya, bicara pun dengan izin Allah. Semuanya yang kita pahami, Allah itu adalah raja, Allah itu adalah pemilik. Banyak orang hari ini memiliki sesuatu, tapi belum tahu bisa menguasainya. Jangankan benda yang hidup, benda yang mati saja tidak bisa kita kuasai. Gelas saja nggak bisa kita kuasai. Ketika dia jatuh, dia pecah terbelah. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan kita. Mungkin kita memilikinya. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, punya pasangan. Mungkin fisiknya bisa kita miliki. Tapi menguasai pikirannya tidak bisa kita melakukannya. Jangankan untuk hal yang itu, menghentikan peredaran darah saja kita tidak mampu. Menghentikan denyut jantung saja kita tidak mampu. Tapi Allah bisa menghentikan denyut nadi kita, denyut jantung kita dalam waktu sedetik saja. Maka itu yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita makhluk, ya, yang bernyawa tak bisa menguasai yang tidak bernyawa sekalipun. Kerajaan itu adalah di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita teladani Al-Malik, semakin kita tundukkan diri kita di waktu kita berkuasa, itu adalah pemberian Allah. Tundukkan dirimu kepada Allah. Di waktu kita punya harta, itu adalah kekuasaan Allah, maka tundukkan dirimu kepada Allah yang memberimu harta kekayaan. Di waktu engkau punya kesehatan, maka tundukkan kesehatan itu kepada Allah, karena Allah yang maha berkuasalah yang memberikan kesehatan itu. Kalau ini yang kita pahami, maka tidak akan ada orang-orang yang akan membangkang kepada Allah. Tidak akan ada orang-orang yang kafir kepada Allah. Tidak akan berani orang menentang larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, membuli Allah dan kekuasaannya. Maka dari itu, kepada semua kita, mari kita teladani, mari kita patuhkan diri kita, kita tundukkan diri kita kepada yang maha berkuasa, yakninya Al-Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.